pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan. Polisi kembali jadi bahan perbincangan. Setelah kasus Irjen Verdi Sambo, Irjen Teddy Minahasa, muncul lagi isu terkait tambang ilegal di Kalimantan. Ini menyusul beredarnya video viral dari Ismail Bolong. Ismail Bolong bukan perwira tinggi, namun videonya menyerempet nama Jenderal Polisi Bintang 3, Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Polisi. Setelah videonya viral, Ismail Bolong menyampaikan klasifikasi berisi konteks pengakuannya saat itu kepada Tribun Timur Sabtu 5 November. Ismail pun menyampaikan permintaan maaf kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, atas testimoninya soal penyerahan uang. Saya mengajukan permohonan maaf ke Pak Kabareskrim. Saat testimoni itu saya dalam tekanan dari Brigjen Hendra dari Mabes, ujar Ismail Bolong. Ismail mengaku video testimoni itu direkam Februari 2022 lalu di sebuah hotel di Balikpapan, Kaltim, dalam kondisi tertekan. Video rekaman Ismail Bolong, mantan anggota polisi yang mengaku menyetor uang hasil tambang ilegal di Kalimantan viral. Video pengakuannya sebagai pengepul batu bara ilegal di Kalimantan Timur, Kaltim, viral di media sosial dan WhatsApp. Ismail dalam video yang beredar mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar 6 miliar rupiah. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang. Sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021, dalam kegiatan pengupulan batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober sebesar 2 miliar rupiah, dan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Selain Jenderal Bintang 3, pengakuan Ismail Bolong juga menyebut nama Brigjen Hendra Timur X Timur Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang sudah dipecat kasus Verdi Sambo. Pengakuan Ismail Bolong dalam video tersebut juga menyerat salah satu nama pejabat Polres Bontang, Asriadi, yang dulu sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bontang. Nama AKBP Yusuf Dwi Prastia juga disebut Ismail Bolong. Dilansir Tribun Kaltim, AKP Asriadi yang kini menjabat Kasat Reskrim Polres Kubar dan namanya ikut dicatut menampik kabar tersebut. Nggak ada itu, makanya ini saya mau klarifikasi langsung ke yang bersangkutan, termasuk penyebar video itu. Pada intinya orang bebas mau berkata apa, yang jelas tidak ada itu, katanya saat dikonfirmasi. Sementara, Kapolres Bontang AKBP Yusuf Dwi Prastia saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan bakal menjawab ini pada Senin pekan depan. Pasalnya ia sedang dalam perjalanan menuju Balikpapan. Terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan bahwa secara pribadi dirinya baru mengetahui video tersebut melalui media sosial. Namun video tersebut tengah didalami oleh jajarannya termasuk soal setoran uang miliaran ke seorang perwira petinggi Polri. Saya tahunya dari media sosial. Terkait video itu masih kami dalami semuanya, kata Kombes Yusuf dikutip dari Kompas.com. Yusuf membeberkan bahwa Ismail Bolong memang sebelumnya merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim. Hanya saja Ismail disebut telah mengundurkan diri. Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli membeberkan bahwa Ismail Bolong memang pernah bertugas di Polresta Samarinda. Namun dia telah keluar atau pensiun dini dari keanggotaan Polri. Pangkatnya terakhir itu Aibtu. Katanya karena urusan keluarga. Tapi kami pastikan dia sudah keluar dari Polri, kata Ari Fadli. Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan bahwa secara pribadi dirinya baru mengetahui video tersebut melalui media sosial. Namun video tersebut tengah didalami oleh jajarannya, termasuk soal setoran uang miliaran ke seorang perwira petinggi Polri. Saya tahunya dari media sosial. Terkait video itu masih kami dalami semuanya, ujarnya pada Sabtu 5 November 2022. Yusuf membeberkan bahwa Ismail Bolong memang sebelumnya merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim. Hanya saja Ismail disebut telah mengundurkan diri. Setahu saya dia sudah mengundurkan diri, tapi stepnya sudah keluar atau belum masih kami cross-check, ungkapnya. Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli membeberkan bahwa Ismail Bolong memang pernah bertugas di Polresta Samarinda. Namun dia telah keluar atau pensiun dini dari keanggotaan Polri.
Pangkatnya terakhir itu Aibtu. Katanya karena urusan keluarga. Tapi kami pastikan dia sudah keluar dari Polri, bebernya. Usai video pernyataan-pernyataan Ismail beredar, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur yang terdiri dari sejumlah akademisi, organisasi non-pemerintah, dan warga sipil angkat bicara. Mereka mendesak kepolisian serius menangani kejahatan lingkungan tambang ilegal. Perwakilan Koalisi Herdiansyah Hamzah mengemukakan, publik telah lama menduga adanya keterlibatan aparat dalam kejahatan tambang ilegal. Kabar mundurnya Ismail Bolong sebagai anggota kepolisian bukan berarti kasus ini berhenti. Atas nama hukum dan keadilan, hukum harus ditegakkan, kata Herdiansyah, seperti dikutip dari Kompas.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenalkan, saya mohon maaf kepada Kabar Reskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Dan saya pastikan berita itu dan tidak benar kita tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabar Reskrim, apalagi memberikan uang. Ya, kita kenal. Dan saya tidak kenal. Ya. Kenapa baru viral sekarang? Ya saya kaget Ya. viral sekarang. Padahal kejadian, saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya. Ya. Untuk membuat testimoni kepada Kabar Reskrim. Ya. Dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra. Pada saat itu saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni. Dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Balikpapan. Sampai di Hotel Balikpapan sudah disodorkan untuk baca testimoni itu. Ada kertas. Ada kertas, sudah ditulis. Tulis tangan nama Paminal Mabes. Direkam. Dan direkam melalui HP handphone dari anggota Mabes Polri. Terus? Jadi saya dalam hal ini klarifikasi, saya nggak pernah memberikan uang kepada Kabar Reskrim. Apalagi pernah saya ketemu Kabar Reskrim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus bikin testimoni katanya. Ya. Saya tidak bisa bicara masalah itu. Pasti di Polda pada saat itu Polda. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Isinya itu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Reskrim atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Itu waktu ditelepon itu 3 kali, apa saja yang dikatakan Pak Brigjen Hendra itu? Ya harus membaca testimoni itu, harus melakukan testimoni. Kalau kita baca, besok bawa ke Mabes Polri. Itu jadi perasaan saat itu terintimidasi. Ya pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Reskrim, apalagi memberikan uang. Iya. Karena kita tertekan itu, setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya
keluar dari mengajukan pensiun Kapan dini. itu? Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun dini, setujui bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Kita Juli. ingat tanggalnya. Tanggal 1 udah pensiun akhirnya dini. disetujui. Ya, apalagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabar Eskrim setelah ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri.